Pernahkah kalian merasa bingung saat memilih film di Netflix? Atau mungkin pusing 7 keliling melihat puluhan pilihan saus pasta di supermarket? Kalian tidak sendirian. Fenomena ini, yang dikenal sebagai the paradox of choice atau paradoks pilihan, adalah pedang bermata dua di dunia modern kita. Di satu sisi, kebebasan memilih itu luar biasa. Tapi di sisi lain, terlalu banyak pilihan justru bisa menyabotase kebahagiaan kita. Yuk, kita bedah bersama mengapa lebih sedikit pilihan terkadang justru lebih baik. Bayangkan skenario ini. Kalian ingin membeli selai kacang. Di satu toko, hanya ada 2 merek. Di toko lain, ada 30 merek berbeda. Mulai dari organik, rendah garam, creamy, chunky, hingga yang dicampur madu. Secara logika, lebih banyak pilihan seharusnya membuat kita lebih mudah menemukan selai yang sempurnakan. Anehnya, penelitian menunjukkan hal sebaliknya. Ketika dihadapkan pada terlalu banyak opsi, kita cenderung mengalami apa yang disebut analisis paralysis atau kelumpuhan analisis. Otak kita menjadi kewalahan, dan akhirnya kita malah tidak jadi membeli apa-apa, atau kita memilih secara acak hanya untuk mengakhiri penderitaan. Ini bukan sekadar perasaan. Ada penjelasan psikologis di baliknya yang disebut decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Setiap keputusan yang kita buat, sekecil apapun, menghabiskan energi mental. Saat otak kita dibombardir dengan terlalu banyak informasi dan variabel untuk dipertimbangkan, sumber daya mental kita terkuras habis. Akibatnya, kualitas pengambilan keputusan kita menurun drastis. Inilah mengapa, setelah seharian bekerja dan membuat berbagai keputusan penting, kita seringkali memilih makan malam yang paling simpel, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena energi mental kita sudah habis. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita akhirnya berhasil membuat pilihan di antara lautan opsi, muncul monster lain yang disebut buyer's regret atau penyesalan pembeli. Dengan begitu banyak alternatif, kita jadi mudah membayangkan bahwa mungkin ada pilihan lain yang lebih baik. Pikiran seperti seandainya aku pilih yang itu, atau apakah ini benar-benar pilihan terbaik, terus menghantui kita. Ini menciptakan lingkaran setan ketidakpuasan. Semakin banyak pilihan yang ada, semakin tinggi ekspektasi kita untuk menemukan yang paling sempurna. Dan semakin besar pula kemungkinan kita merasa kecewa dengan hasil akhirnya. Kita seringkali meremehkan betapa kuatnya pengaruh lingkungan terhadap keputusan kita. Psikolog menyebutnya choice architecture atau arsitektur pilihan. Cara pilihan disajikan kepada kita dapat secara dramatis mengubah apa yang kita putuskan. Misalnya, menu restoran yang menyorot satu item sebagai menu favorit koki, secara tidak sadar mendorong kita untuk memilihnya. Atau platform e-commerce yang menampilkan paling populer sebagai filter default. Ini adalah bentuk manipulasi halus yang dirancang untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan kita. Entah itu untuk kebaikan kita, atau keuntungan penjual. Memahami ini membuat kita lebih sadar sebagai konsumen. Lalu, bagaimana kita bisa menavigasi dunia yang penuh pilihan ini tanpa kehilangan kewarasan? Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara pemikiran analitis dan intuisi. Untuk keputusan-keputusan besar dan berisiko tinggi, seperti memilih jurusan kuliah atau membeli rumah, pendekatan analitis sangatlah penting. Ini melibatkan pengumpulan data yang relevan secara sistematis, membandingkan pro dan kontra, dan memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Kita bisa membuat tabel perbandingan atau daftar prioritas untuk membantu menstrukturkan pikiran kita. Proses ini membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi kemungkinan penyesalan di kemudian hari. Namun, untuk keputusan sehari-hari yang risikonya rendah, terlalu banyak analisis justru kontraproduktif. Memilih baju untuk dipakai atau menu makan siang tidak seharusnya memakan waktu 1 jam. Disinilah intuisi berperan. Intuisi atau yang sering kita sebut kata hati, sebenarnya adalah hasil dari pemrosesan informasi super cepat di otak bawah sadar kita, berdasarkan pengalaman masa lalu. Belajar mempercayai intuisi kita untuk keputusan-keputusan kecil dapat menghemat banyak energi mental dan mengurangi stres. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang terasa benar saat ini? Seringkali jawaban pertama yang muncul adalah yang terbaik. Salah satu strategi paling efektif untuk melawan paradoks pilihan adalah dengan sengaja membatasi pilihan kita sendiri. Sebelum berbelanja, buatlah daftar spesifik tentang apa yang kalian butuhkan. Jika mencari laptop baru, tentukan dulu 3 kriteria utama yang paling penting. Misalnya, daya tahan baterai,
berat, dan harga. Dengan filter ini, kalian bisa langsung mengeliminasi puluhan model yang tidak relevan dan fokus pada segelintir pilihan yang paling sesuai. Prinsip ini juga berlaku dalam kehidupan sosial. Daripada mencoba hadir di setiap acara, pilihlah beberapa yang paling berarti bagi kalian. Kualitas mengalahkan kuantitas. Konsep satisficing yang diperkenalkan oleh ekonom Herbert Simon juga sangat relevan. Daripada menjadi seorang maximizer yang terobsesi mencari pilihan terbaik dari yang terbaik, cobalah menjadi seorang satisficer. Seorang satisficer adalah seseorang yang menetapkan kriteria atau standar tertentu. Dan begitu mereka menemukan opsi yang memenuhi standar tersebut, mereka berhenti mencari dan merasa puas dengan pilihannya. Misalnya, saat mencari hotel untuk liburan, standar kalian mungkin adalah bintang 4, punya kolam renang, dan ulasannya di atas 8. Begitu kalian menemukan hotel yang cocok, langsung pesan. Tidak perlu lagi menghabiskan berjam-jam membandingkannya dengan 20 hotel lain yang mungkin hanya sedikit lebih baik. Gaya hidup ini terbukti menghasilkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kebebasan sejati bukanlah tentang memiliki pilihan yang tak terbatas, melainkan tentang memiliki kebijaksanaan untuk memilih dengan baik dan merasa damai dengan pilihan tersebut. Dunia modern mungkin menawarkan kita lautan opsi, tetapi kita tidak harus tenggelam di dalamnya. Dengan memahami psikologi di balik pilihan, menyadari kapan harus menggunakan logika dan kapan harus percaya pada intuisi, serta secara sadar membatasi opsi dan menerima cukup baik, kita bisa merebut kembali kendali atas kebahagiaan kita. Jadi, lain kali kalian merasa kewalahan oleh pilihan, ingatlah, terkadang jawaban terbaik adalah yang paling sederhana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga wawasan ini membantu kalian membuat keputusan yang lebih baik dan hidup lebih tenang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.